Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Rumah Belajar 1, 2, 3. Ayo kita belajar bersama. Kita kita melihat-lihat tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita. Dan tanaman yang akan saya tunjukkan pada Anda ada di sekitar sini ya. Oke, langsung aja saya tunjukin nama tanamannya. Saya kasih bocoran ya. Tanamannya itu adalah kenanga. Nah, kenanga ini adalah nama dari sejenis bunga dan juga pohon yang menghasilkannya. Nah, ada dua kelompok utama kenanga yang dibudidayakan, yaitu kelompok kenanga dan ilang-ilang. Nah, kalau untuk asalnya sendiri, dari mana sih tanaman kenanga itu? Nah, kenanga ini kenanga biasa maksudnya, ini merupakan tumbuhan asli di Indonesia, dan ilang-ilang ini tumbuhan asli Filipina. Kenanga lazim juga ditanam di daerah Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Mungkin karena kalau dilihat dari dari sejarah mereka, ini diperkirakan orang-orang yang ada di daerah Pasifik itu, nah ini katanya sih datang dari Asia Tenggara kayak gitu. Dan di Indonesia sendiri bunga kenanga banyak menempati peran di dalam upacara-upacara khusus, terutama di upacara perkawinan. Nah gitu. Dan untuk tanaman ini sendiri ini menghasilkan minyak biang ya, dan baunya memang cukup harum, dan semakin tua ini semakin harum ya, dan semakin kelihatan kayak busuk gitu juga semakin harum. Makanya bunga kenanga ini bisa dikatakan sebagai bunga yang cukup menawan ya dari sisi harumnya. Oke, dan kalau ngobrolin soal bunga kenanga ini punya nama Latin Cananga odorat ya, atau odorata. Terus kemudian di tanaman ini ternyata punya 5 mitos bunga kenanga yang kadang kita dengar di masyarakat ya. Apa aja itu mitosnya? Yang pertama bisa diyakini mampu mendatangkan jodoh. Nah, kayak gitu. Ini zaman dulu ya. Terus kemudian bisa menjadi simbol pengusir jin dan makhluk halus lainnya. Terus kemudian bisa digunakan untuk menangkal seseorang dari santet ya. Terus kemudian bisa digunakan sebagai senjata pelet dan membuat dagangan penjual itu akan semakin laris kayak gitu ya. Nah, terlepas dari mitos itu, ternyata bunga kenanga ini punya manfaat ya. Nah, bunga kenanga karena identik dengan warnanya itu warnanya itu ada yang kuning, ada yang hijau gitu, dan banyak terdapat di daerah sekitar Samudra Hindia, termasuk juga Indonesia, karena juga salah satunya asli Indonesia ya. Nah, aromanya itu ternyata bisa digunakan untuk, ya jelasnya untuk harum ya, karena baunya harum gitu ya. Dan penelitian menemukan bahwa menghirup aroma bunga kenanga ini bisa memiliki efek sedatif yang sangat signifikan. Selain itu, menghirup aroma bunga kenanga juga bisa mengurangi tingkat tekanan darah sistolik dan diastolik serta detak jantung pada pria dewasa. Dan untuk manfaatnya sendiri ini dikatakan sebagai afrodisiak yang baik ya. Afrodisiak ini adalah istilah yang digunakan untuk berbagai jenis makanan, minuman, ramuan, atau obat yang dipercaya bisa meningkatkan birahi. Nah, manfaatnya ini sering ditemukan pada parfum karena aromanya yang kuat dan bisa merangsang perhatian dari lawan jenis. Terus kemudian bisa digunakan untuk pereda stres dan depresi. Manfaat berikutnya digunakan sebagai antiseptik ya, atau dipercaya melindungi luka luar dari virus, bakteri, dan jamur ya, karena ada minyak yang ada di dalam bunga ini. Terus kemudian bisa digunakan untuk membuat tidur lebih nyenyak ya, karena memang baunya itu sangat harum, dan harumnya itu bukan harum yang benar-benar bikin pusing ya, tapi harumnya itu harum yang bisa bikin tenang ya.
Terus kemudian bisa mengobati penyakit eksema. Penyakit eksema itu adalah penyakit eksim, adalah kondisi yang menyebabkan kulit meradang, gatal, pecah-pecah dan kasar. Dan ini kemudian bisa digunakan untuk meredakan iritasi kulit dan kemerahan serta mengobati eksim pada kulit. Nah, bisa digunakan untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan ya guys ya. Nah, ini karena ya pokoknya inilah ya, kandungan yang ada di situ bisa memberikan efek tenang, dapat melancarkan saluran pencernaan gitu, memperlancar maksudnya ya. Terus kemudian manfaat yang lainnya adalah mengobati pneumonia atau radang pada atau infeksi ya pada kantung udara di paru-paru. Terus kemudian bisa mengobati asam urat. Terus kemudian bisa digunakan untuk mengobati rematik, juga digunakan untuk kecantikan seperti mengobati jerawat, ternyata juga bisa loh ya. Terus kemudian manfaat dari bunga kenanga yang lainnya itu apakah masih ada? Oh, kita cari aja dulu ya. Nah, mengatasi gangguan kecemasan ternyata juga menjadi manfaat dari bunga ini ya guys ya. Selain itu, ternyata bunga kenanga juga dimanfaatkan untuk mengatasi kulit kepala yang kering ya. Tapi tentu saja kita harus harus berkonsultasi dengan orang yang lebih mengerti tentang obat herbal supaya tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.